kami pahami sudah ada gugus tugas masyarakat adat dibentuk. Nah, tinggal bagaimana menghubungkannya dengan gugus tugas reforma agraria yang juga sudah dibentuk. Cuma selama ini kan inisiatif untuk memulai pemetaan wilayah adat segala macam itu masih dari pemerintah daerah bersama dengan CSO masyarakat LSM itu dan masyarakat adat sendiri. Padahal yang punya otoritas untuk mengakui atau menerima keberadaan peta wilayah itu kan BPN. Jadi kita coba cari titik temu. Masih panjang perjalanan, tapi ini awal yang luar biasa karena kalau tidak dimulai kita nggak pernah maju juga. Jadi itu alasan datang sini juga menyaksikan dibikinnya perjanjian kerjasama itu tadi. Tapi kelihatannya perjanjian artinya seperti ini baru terjadi di Kabupaten Jayapura, sementara daerah lain di Papua ini belum seluruhnya. Belum. Mungkin ada beberapa inisiatif di Sarmi misalnya, dan kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Sekda provinsi, ceritain soal ini dan rasanya beliau dan jajaran tertarik. Mungkin bisa ditiru modelnya itu atau dikembangkan lagi yang cocok dengan provinsi. Nah, kalau Papua sudah sepakat, Papua Barat bisa melakukan hal yang sama. Ada kesempatan untuk Papua dan Papua Barat dapat perhatian khusus karena ada Inpres nomor 9 2020 percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saya datang untuk melaksanakan itu juga. Jadi sudah komunikasi dengan Pak Wapres sebagai ketua tim pengarah dari tim percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat itu. Dan beliau sangat mendukung, pendekatannya pun pendekatan budaya dari Wapres. Saya udah ketemu dengan beliau langsung dan tadinya mau datang ke sini Pak Wapres. Saya pikir kalau bisa bareng enak, tapi harus ditunda ya karena situasi. Jadi mudah-mudahan suatu hari Pak Wapres datang udah lebih rapi kita. Jadi saya siapkan yang di lapangan dulu. Oh begitu ya. Tapi model seperti ini kira-kira bisa nggak diterapkan di seluruh Indonesia? Misalnya di Kalimantan, Sulawesi atau bagaimana? Bisa sekali Pak, karena masyarakat adat itu bagian inherent ya. Bahkan di Undang-Undang Pokok Agraria pun diakui keberadaan. Tapi memang turunan konkretnya itu butuh diskusi. Karena sebagian udah mulai pudar. Tapi di Papua ini masih sangat kuat. Tapi daerah lain udah hilang. Jawa relatif misalnya ada, tapi tidak masif di Papua. Gitu. Jadi variannya banyak macam dan kita mulai dari yang eksis, dari yang memang ada, bukan yang baru dibentuk. Jadi kalau yang baru nggak masuk tuh. Memang sudah ada tradisinya, udah berjalan dan efektif. Kalau di sini kan ada Ando Apu ya, Ando Api, terus kepala adat masih efektif. Itu terbentuknya gugus tugas reformasi itu apa benarkah dia mengacu dari gugus tugas di Kabupaten Jayapura? Lain Pak, gugus tugas reforma agraria itu udah dibentuk dari 2018. GTMA kapan? Tahun lalu kali. Oh begitu. Jadi memang dua lembaga yang berbeda. Cuman kalau di Papua ketemu nih, karena kan sama-sama mencoba memulai pemetaan wilayah adat yang lebih partisipatif. Nah, kami kan kerjanya pemetaan Pak, BPN itu. Nah, cuma selama ini belum sensitif dengan keberadaan masyarakat adat. Jadi memang kombinasi ini yang mau kita lihat. Jadi kita bisa overlay. Oh, peta adat ini peta yang pemerintah ini minimal kalau ada ini kita tahu. Oh, ini masyarakat adat mana yang harus dikonsultasikan. Kalau mau ada pembangunan, ya silakan diskusi. Kalau tidak, itu juga upaya mencegah konflik tadi seperti kata Bupati. Karena kalau tidak, suatu hari jadi ribut gitu loh. Karena merasa adat belum dapat apa-apa gitu. Nah seperti itu. Jadi kita pelan-pelan harus memulai. Ini langkah pertama dari panjang jalan. Harusnya ini dibikin memang dulu menurut saya dari zaman begitu masuk Indonesia itu harus kita siapkan ini. Tapi ya udahlah. Kalau mikir gitu kan nggak mulai-mulai. Kita mulai dari yang ada aja. Artinya Pak, tadi ada desakan dari Pak Bupati, hal ini harus dipercepat. Ada regulasi dari pusat untuk mendukung ini. Ada RPP, turunan rancangan peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan peluang itu, mempercepat itu. Karena ada satu pasal di situ dimungkinkan pemberian HPL, hak pengelolaan di atas tanah ulayat.
Selain tanah negara, normalnya tanah negara. Jadi kalau normalnya itu nanti Pak Kanwil yang mesti jelasin. Dilepas dulu ke negara, baru bisa ditaruh hak. Nah, jadi ketika lepas negara nggak bisa dibalikin ke adat lagi. Nah, nanti dengan model ini tanah negara atau tanah ulayat, kita bisa taruh di atas tanah ulayat, begitu habis haknya balik lagi ke ulayat. Jadi kolektif, bukan milik Bapak sendiri, tapi milik desa adat bersama-sama, masyarakat adat. Bukan pribadi, tapi ini bersama gitu. Nah, ini yang krusial karena tanah ulayat itu, tanah adat itu rasanya penting ya di Papua, paling tidak yang saya belajar 2 kali kunjungan. Dan memang butuh waktu. Ini kami 5 hari di sini. Biasanya kalau orang Jakarta 2 hari udah pulang. Dapat apa 2 hari di Papua, Pak? Betul. Besar.